Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dengan program untuk Anda, Good News for You. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan membagikan ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan menggerakkan kami ke suatu bukit yang merupakan salah satu ikon kota Palu, yaitu Tugu Perdamaian. Di sebelahnya ada gong perdamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kami menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Karena kami yakin itu merupakan tindakan profetik untuk menebarkan, menggemahkan damai sejahtera Tuhan kepada semua orang, ke kota kami, bahkan sampai di seluruh Sulawesi Tengah, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita saksikan. Cita surga nyata penuhiku lagi. Sukacita surga nyata penuh sukacita. Sukacita surga nyata, semangat dulu akan hilang kekuatanku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita nyata penuhiku. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, selanjutnya dari gong perdamaian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menebar dan menggemahkan damai sejahtera Kristus di mana-mana. Puji Tuhan Yesus, silakan mendengarkan. Puji Tuhan, sore hari ini kita berbahagia, bersuka cita, ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Saya hari ini bersama teman-teman dari Jaringan Doa Sekota Palu hadir di sini di gong perdamaian, ya, yang menjadi simbol
perdamaian di Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan juga bagi kita orang Kristen sebagai tindakan profetik di mana kita rindu terjadi perdamaian yang sesungguhnya. Dan kita juga bisa melihat di sana ada tugu gong perdamaian, tugu perdamaian. Kenapa ini dibangun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Tentunya karena ada pada masa-masa yang lalu ada terjadi gesekan-gesekan, terjadi kerusuhan-kerusuhan, terjadi masalah-masalah secara horizontal di Sulawesi Tengah ini, sehingga kerinduan pemerintah dan masyarakat supaya terjadinya perdamaian. Dan inilah lambangnya, ya, lambangnya dari berbagai agama yang ada di Sulawesi Tengah untuk bertekad supaya kedamaian itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa kita semua ini dulunya kita adalah orang-orang berdosa, kita putus hubungan dengan Tuhan, kita tidak ada kedamaian, kita bermusuhan satu sama lain, kita saling membenci, saling curiga satu sama lain, kita penuh dengan ketidakpastian dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita sudah berusaha mencari di sana sini dengan kekayaan, dengan hiburan, dengan bermacam-macam hal untuk mencari kedamaian, tapi kedamaian itu tidak kita dapat. Seperti lagu berkata, gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai, ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudara, tetapi damai itu tidak kita temukan di dunia ini. Kita hanya bisa menemukan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, Yesuslah yang membawa damai. Yesuslah yang membawa damai sejahtera yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, ya. Untuk itu, maukah saudara menerima damai yang sesungguhnya sehingga engkau mampu membawa damai kepada orang lain? Ya, saudara harus datang kepada Yesus. Dia rela mati di kayu salib, saudara-saudara, hanya untuk memperdamaikan antara kita dengan Tuhan. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk memperdamaikan antara kita dengan manusia. Nah, ayat yang saya akan sampaikan pada saat ini yaitu di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima damai dari Tuhan, ya, maka tentunya kita diberikan tugas oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, supaya melalui kita damai sejahtera itu dinyatakan kepada orang lain, ya. Sudahkah Bapak Ibu menebarkan damai yang kau telah miliki dalam Yesus? Dunia hari-hari ini sedang tidak memiliki kedamaian, sedang penuh ketakutan, sedang penuh kecemasan, sedang penuh dengan keraguan dalam hidup mereka. Tidak ada kepastian karena pandemi yang sedang melanda dunia, bangsa kita dan kota kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah, Tuhan memanggil kita untuk menebarkan damai sejahtera. Usahakanlah kesejahteraan kota. Itu tanggung jawab kita semua. Bukan cuma pemerintah, bukan cuma tokoh-tokoh masyarakat, bukan cuma para politisi, tetapi tanggung jawab kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini. Ya, melalui karya-karya kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita, melalui pengabdian kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima damai sejahtera dari Allah, setelah kita menerima
Yesus dan damainya itu dalam diri kita, maka tentunya tugas kita selanjutnya, kita bukan hanya menikmati keselamatan dan damai dari Tuhan itu untuk diri kita sendiri saja. Tetapi Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk membawa damai itu kepada banyak orang. Damai itu kepada dunia yang hari-hari ini sungguh memprihatinkan. Membawa damai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam khotbahnya di atas bukit dalam Matius 5. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus membawa damai itu. Membawa sukacita itu kepada orang lain. Karena ada banyak orang yang penuh dengan tekanan hidup di sekitar kita. Ya. Membawa damai itu di kota kita, di bangsa kita. Melalui pelayanan kita, melalui penginjilan, melalui perbuatan baik kita, melalui doa kita, saudara-saudara. Sebab ada ayat berkata, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi doa, mari kita menaikkan doa. Sehingga damai Tuhan turun di Indonesia ini. Saudara-saudara, saya berdiri di tuguh perdamaian. Gong perdamaian. Saudara-saudara, dari tempat ini, biar kita gemahkan. Kita gemahkan perdamaian di mana-mana. Kepada siapapun. Baik kepada sama anak-anak Tuhan. Maupun kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara hidup kita. Memenuhi hidup kita. Karena Yesus hadir dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kita semuanya pada saat ini. Kiranya memotivasi saudara juga untuk menyadari bahwa tugas saudara adalah membawa damai kepada semua orang. Baik di keluargamu, di lingkunganmu, di desa, di kotamu, bahkan dimanapun engkau berada. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Amin. Haleluya.